Selamat sore, Pak. Terima kasih. Saya senang sekali berteman di sore hari ini. Pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila Anda terbuka memanfaatkan perasaan Anda. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Iya, Pak. Saya sangat membutuhkan bantuan Bapak. Ya, baik. Sebelumnya kita perlu mengenal kebutuhan kita. Saya bagi saya sebagai calon dan sebagai sendiri. Dalam proses ini saya berharap Anda dapat menghati dan bersama. Dan saya menjamin kebersihan pikiran kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konsep kita. Iya, Pak. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Iya, Pak. Memang ada masalah antara saya dan teman saya. Itulah makanya saya ada di sini sekarang. Sebenarnya saya mau membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya pada orang lain. Jadi Anda merasa tidak berani untuk membahas masalah seperti itu jadi bersama orang asing. Baiklah, saya memahami. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian saya memahami bahwa saya perlu memasukkan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya merasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman di berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya tidak bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan yang lain terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di rumah ini. Saya harus setuju dengan Bapak. Ya. Bagus. Itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseli sebelumnya, namun atas saran warga saya, maka saya mengambil apa ini. Betul. Oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Pak. Kita coba saja, ya. Mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya bisa lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali dirinya atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa
hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya sekarang, karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik-adik saya. Oke. Jadi kalau saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih lebih meredakan dan memenangkan emosi mereka. Tetapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah dan tersinggung, dan emosinya menjadi lebih mudah meledak, dan Anda mengkhawatirkan penyakitnya kepada diri Anda dan adik Anda. Iya, saya baru kelas 2, saya belum tamat. Hasil belajar sewaktu kelas 1 ya masih bisa terima, meskipun tidak secemerlang waktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD, dan ya akan sangat sulit untuk nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda, sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialami kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini, apalagi adik saya pun masih juga SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini, walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tetapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya, karena ada satu adik lagi yang belum sekolah, daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, terus. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah, karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itulah saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu akan adalah kerja bagus. Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya. Nampak sekali ketika Anda berucap tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda dan sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Mencari meminta bantuan bukan berarti Anda lemah. Itu adalah tanda bahwa Anda memiliki keberanian untuk mengambil kendali atas hidup Anda sendiri.